Kunjungan kenegaraan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia telah memicu gelombang unjuk rasa pro-Palestina di berbagai kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Canberra. Warga di sejumlah kota besar di Australia berunjuk rasa menolak kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog. Massa memprotes tindakan Israel yang terus menyerang wilayah Gaza dan menyebut Herzog sebagai penjahat perang. Kunjungan kenegaraan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia telah memicu gelombang unjuk rasa pro-Palestina di berbagai kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Canberra. Herzog berkunjung ke Australia atas undangan Perdana Menteri Anthony Albanese serta komunitas Yahudi setempat. Herzog dijadwalkan berkunjung ke Australia hingga 12 Februari mendatang. Pengunjuk rasa menolak kehadiran Isaac Herzog yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan serangan dan pendudukan Israel di wilayah Gaza. October 7, we have seen mass starvation, death, killing, rape by Israeli soldiers and on Palestinians. Kunjungan Herzog terjadi setelah gencatan senjata menghentikan serangan Israel yang dimulai pada Oktober 2023 yang telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 171.000 lainnya serta menghancurkan sekitar 90% infrastruktur Gaza. Meski demikian, militer Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata. Adapun selama pemberlakuan gencatan senjata yang kini sudah memasuki fase kedua, serangan Israel telah menewaskan 576 warga Palestina dan melukai 1.543 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Berbagai sumber, Aidek Channel. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera melaporkan progres pemulihan yang signifikan. Dalam laporannya tercatat jumlah pengungsi turun drastis dan roda ekonomi mulai kembali berputar. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Tito Karnavian, memaparkan perkembangan terkini penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data Posko Satgas per 10 Februari 2026, jumlah pengungsi yang sempat mencapai lebih dari 2 juta orang kini menyusut menjadi 74.000 orang. Jumlah pengungsi yang sempat mencapai lebih dari 2 juta orang kini menyusut menjadi 74.000 lebih. Pembersihan lumpur dan puing terus dilakukan dengan mengerahkan alat berat, serta personel lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga mahasiswa dan taruna sekolah kedinasan. Tito menegaskan di Aceh sebagian besar fasilitas pemerintahan sudah berjalan. Kemudian bahan bakar, baik BBM maupun gas, LPG, dan kemudian sarana komunikasi, internet, juga air minum, air bersih. Itu menjadi kunci untuk pemulihan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Selain itu juga ada masalah lain yang harus diselesaikan, yaitu masalah sungai dan logistik. Sungai-sungai yang terkena sedimen, ada yang tertutup kayu, ada yang sampai ke kuala atau muara endapannya, yang membuat terjadinya pendangkalan. Ini juga harus dilakukan pengerukan agar alirannya bisa normal kembali. Satgas menargetkan percepatan administrasi dan teknis agar pembangunan hunian tetap serta penyaluran dana tunggu hunian dapat segera ditingkatkan. Pemerintah menegaskan seluruh upaya dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas dan memulihkan kehidupan mereka. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Iriansyah, Tim Liputan Action. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri menegaskan pentingnya penguatan program bantuan stimulan perumahan swadaya sebagai jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya bagi dalam upaya mengurangi rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh. Menurut Syarif, BSPS merupakan program yang sejak lama menjadi harapan masyarakat. Ia menilai keberlanjutan dan penguatan BSPS sangat strategis karena berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Selain penguatan BSPS, Syarif juga menyoroti pentingnya antisipasi relokasi permukiman di wilayah-wilayah rawan bencana dan terdampak perubahan lingkungan, khususnya di daerah pesisir. Mudah-mudahan tidak lagi ada rumah-rumah yang kumuh. Nah, ini tentu menjadi harapan kita, karena itu akan nanti mempengaruhi, Pak, berkaitan dengan
pengurangan stunting dan lain-lainnya. Yang kedua, saya kira berkaitan dengan masalah ini sekarang itu juga yang perlu menjadi diantisipasi berkaitan dengan program merelokasi, Pak. Banyak daerah-daerah itu yang terdampak. Kalau di tempat kami itu, terutama di daerah-daerah di pinggiran pantai itu banyak yang pemukimannya sudah terancam. Dan ini termasuk bagian masyarakat yang memang di bawah garis kemiskinan. Pemirsa, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk perlindungan dan peningkatan daya saing terhadap para pelaku UMKM di seluruh Indonesia dari impor barang-barang ilegal. Maman menyebut aturan tersebut nantinya akan melibatkan sejumlah kementerian mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian hingga Kementerian Keuangan. Meski demikian, Maman belum menyebutkan kapan aturan ini rampung untuk melindungi UMKM dari serbuan produk impor murah. Saya hanya kasih sedikit bocoran dulu. Kami dari Kementerian UMKM bersama-sama dengan kementerian lainnya sedang mempersiapkan beberapa aturan mekanisme untuk memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing. Jadi kata kuncinya adalah perlindungan dan peningkatan daya saing. Jadi saya tidak mau masuk ke dalam konteks dagangnya, harga marketing fee, harga cost pelayanan segala macam, saya nggak masuk di situ. Kami Kementerian UMKM akan masuk dalam konteks perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan peningkatan. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Amerika Serikat untuk segera melunasi tunggakan iuran senilai 4 miliar dolar Amerika atau setara 67 triliun rupiah. Ya, krisis anggaran ini mengancam operasional badan dunia tersebut yang diprediksi akan kehabisan dana pada Juli mendatang. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Amerika Serikat untuk segera melunasi tunggakan iuran senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 67 triliun rupiah. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melayangkan peringatan keras terkait kondisi finansial badan dunia yang kini berada di titik kritis, di mana Amerika Serikat dilaporkan memiliki tunggakan sebesar 2,2 miliar dolar untuk anggaran operasional reguler, serta 1,8 miliar dolar untuk misi penjaga perdamaian di berbagai belahan dunia. Dalam suratnya kepada negara anggota, Guterres menyebut jika pembayaran tidak segera dilakukan, dana operasional PBB diprediksi akan habis total pada bulan Juli tahun ini. Tekanan keuangan ini terjadi seiring kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump yang memilih untuk menahan kontribusi finansialnya. Tercatat Amerika Serikat tidak membayar iuran sepeser pun sepanjang tahun 2025 lalu. Selain menunggak iuran, pemerintahan Trump juga telah menarik diri dari sejumlah organisasi di bawah naungan PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Langkah ini pun memicu kekhawatiran global akan melemahnya peran diplomasi multilateral dalam menangani krisis internasional. Merespon desakan tersebut, misi Amerika Serikat untuk PBB menyatakan bahwa Washington berencana melakukan pembayaran awal dalam beberapa minggu ke depan, meski jumlah pastinya masih dalam tahap pembahasan. Juru bicara PBB Stephen Dujarric menegaskan bahwa pihak Sekjen telah berkomunikasi dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat guna memastikan kepastian waktu dan besaran dana yang akan disetorkan. Adapun komitmen pembayaran ini dinilai sangat krusial demi menjaga keberlangsungan misi kemanusiaan dan perdamaian di seluruh dunia. Berbagai sumber IDX Channel.